Ya, kembali lagi bersama saya teman-teman ya, TB, dan hari ini kita akan mencoba untuk nge-programming monster ini ya teman-teman ya, dan juga nambahin beberapa level. Jadi ingat di video terakhir kita sudah membuat monster ini tadi nge-broadcast ya teman-teman ya. Kalau dia misalkan kena hit teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya akan apa ya namanya? Saya mau mencoba untuk nge-setup dulu monster live-nya ini teman-teman. Jadi pertama-tama saya ingin biar pas kita mencet klik bendera itu nanti dia akan ngilang. Jadi saya tambahin when bendera klik, lalu ada di sini switch costume to full. Oke teman-teman. Lalu kita cari hide di bawah, tambahin lagi yang akan menyembunyikan sprite tersebut. Nah, habis itu teman-teman, saya ingin menjadikan kostumnya itu ada 4 ya, ada 4 jenis dari nyawa tersebut. Jadi kita akan tambahin when I receive level 1, kita tambahin switch costume to full, lalu show ya teman-teman. Jadi di saat nanti kita mulai benderanya kita mencet, itu dia akan tidak akan menunjukkan, tapi pas kita masuk ke level 1, nyawanya itu akan muncul teman-teman. Nah, teman-teman ingat kan kalau clone itu ya, clone itu menyiarkan bahwasannya monster itu kena hit ya teman-teman ya. Nah, jadi nah yang seperti teman-teman lihat ini monsternya ini kalau kena hit itu dia akan ya itu ya tadi dia akan mengganti kostum gitu teman-teman. Jadi sini kita ke ini dulu ke kostum teman-teman, kostum nyawa. Dan jika levelnya itu kurang dari 5 saya akan respon monster dan memicu level baru gitu ya teman-teman ya gitu ya. Kalau levelnya kurang dari 5. Nah, saya akan membawa blok if else ini ya dulu ya teman-teman ya. Dan jika kostumnya itu kurang dari 10, maka saya akan bebas gitu pergi ke next kostum gitu ya teman-teman. Tapi jika saya tidak bisa menyiarkan broadcast baru. Jadi di sini ya teman-teman ya, di ruang berbentuk berlian ini ya teman-teman. Saya akan nambahin di sini kurang dari 50 gitu teman-teman ya. Kita tambahin kostum number teman-teman. Nah, kayak gini dan kita setel jadi 10. Jadi if costume number ini kurang dari 10 then next costume. Kayak begini teman-teman ya. Oke. Jadi yang saya akan lakukan itu akan membroadcast pesan ya teman-teman ya. Jadi saya akan pergi ke event dan saya akan tambahin broadcast level new message. Kita tambahin monster respawn gini teman-teman ya. Nah, kalau udah begini kita lihat nyawa monster itu penuh tapi nggak kelihatan di layar gitu ya, persis kayak apa yang saya programin ini barusan. Dan saya akan menombol play dan lihat ya ini teman-teman ya, monster ini udah bisa kena gitu loh. Dan teman-teman lihat tuh teman-teman ya, monster tersebut pertama berubah warna kan ya teman-teman lihat ya, berubah kostum gitu ya. Nah, teman-teman kita ingin ngebuat sprite lain ini juga menyadari gitu loh, nyadari broadcast ini dan bereaksi gitu ya. Dan saya akan coba mulai dari live monster tersebut ini, nyawa monster ini gitu ya. Jadi kalau saya ngerespon monster ini, saya ingin nyawa monster ini isi jadi 100% teman-teman. Jadi saya tambahin nih ya, when I receive monster respawn ya. Nah, kayak begini. Oke. Secara bertahap untuk menciptakan efek ini itu apa ya sebenarnya, kayak saya akan pergi ke sini ya, ke switch costume to full ya, saya tambahin ya. Jadi hit 9, switch costume to hit 9. Kita ke control, lalu kita tambahin wait gini ya teman-teman ya. Wait kita setel 0,3 detik gini teman-teman. Ya, lumayan cepet ya. Tapi nggak apa-apa, itu emang sengaja. Oke, dan saya duplicate nih ya teman-teman, tambahin di bawah sini. Oke, kayak begini. Dan saya akan klik kanan, tambahin lagi duplicate. Dan nah, kayak begini teman-teman. Saya akan klik kanan lagi, duplicate lagi terus-terusan ya teman-teman ya. Jadi ada total ini ada 8. Oke, seperti yang teman-teman sadar gini ya teman-teman. Oke. Nah, begini. Jadi ada hit ya. Kita setel hit 7 sini, 6, 5,
hit 4, lalu lagi hit 3, hit 2, dan juga hit 1 kayak begini teman-teman. Lalu di sini full. Nah, kayak begini teman-teman ya. Nah, seperti teman lihat kan itu monsternya mulai nambah nyawanya itu ya teman-teman ya. Dia mulai penuh, oke. Dan saya akan mempercast ya ini untuk ngeberitahu ke sprite lain bahwa monster itu ya nyawanya penuh gitu ya. Lalu kita tambahin sini new broadcast yaitu monster respawn complete kayak begini teman-teman ya. Nah, all clear kan ya, di sini udah. Lalu kita ke message teman-teman yang level 1 ini. Nah, kita akan membuat pesan sprite ini ke kostum selanjutnya gitu ya, ketika monster ini mulai merespon. Jadi ketika monster itu mulai merespon, lalu saya tambahin ini ya, when I receive monster respawn ini ya. Dan saya akan, jadi begini, kalau saya berada di level 3, ini akan ke level 4 dan seterusnya jadi teman-teman. Oke, jadi saya hanya akan membuat sprite sedikit lebih besar dan kemudian menjadi sedikit lebih kecil. Nah, jadi saya akan membawa blok ini ya ke kontrol, kita ambil repeat ya di sini teman-teman. Repeat, tambahin lagi repeat 10 dan wait di sini teman-teman. Nah, kayak begini ya. Nah, ini akan menjadi loop ya teman-teman ya, dari sprite yang sedikit lebih besar. Jadi dari change size gini kita tambahin change size by 10, lalu kita tambahin lagi change size by 10 teman-teman kayak begini ya, tapi kita tambahin min 10 bukan 10. Nah, yang seperti itu teman-teman lihat ya teman-teman ya, ini levelnya ini dia itu menggede lalu kecil gitu ya. Ini biar apa ya teman-teman, ini sebenarnya itu biar menarik aja gitu kalau menurut saya teman-teman. Oke. Oke, habis itu kita ke event lagi, when I receive ya, lagi kita setel monster respawn complete kayak begini teman-teman. Nah, saya akan nge-broadcast pesan baru teman-teman. Nah, masalahnya adalah sekarang saya nggak tahu ngelacak level mana saya sekarang ini ya. Jadi saya perlu ngebuat variabel untuk ngelacak level. Jadi saya akan ke variabel, tambahin new variabel, kita tambahin level kayak begini. Nah, teman-teman lihat kan ya, di pojok kiri atas itu ada level teman-teman. Jadi saya akan ngatur set can fire. Nah, ini kita setel ke level to 1, ke tingkat 1 gitu teman-teman ya, level 1. Oke, terus kita setel ini ya, kita setel change ini, kita tambahin level. Nah, di sini kalau monster respawn complete itu kita akan setel bertingkat gitu levelnya teman-teman, dari 1 2 3 sampai 5 teman-teman. Jadi kita tambahin change level by 1 dulu, lalu kita ke operators ya. Sini setelah kita tambahin if then, kita tambahin sama dengan gitu dari 50. Kita tambahin if level lebih dari 2 then. Kayak begini teman-teman ya, kelihatan ya. Lalu kita setel broadcast new message, kita setel broadcastnya itu level 2 misalkan teman-teman ya. Nah, kayak begini. Oke, jadi waktu saya terima itu harus respon dengan lengkap gitu ya. Saya harus mengubah level 1 per 1 yang berarti saya membawa ke level singkatnya ke level 2 gitu ya. Jadi kayak dari level 1 itu ke level 2 gitu loh, teman-teman ya. Oke. Jadi jika level itu sama dengan 2 ya, if level sama dengan 2 itu kita tambahin ke sini ke bawahnya ini teman-teman ya, ada lagi ya, if level dari 1 2 3 4 dan juga terakhir ada level 5, dan masing-masing itu kita tambahin broadcast ya, itu beda-beda juga ya broadcastnya ya teman-teman ya, kayak begini contohnya teman-teman ya. Oke, nah nanti di dalamnya saya akan menghitung pesan apa aja yang perlu disiarkan, dan saya akan nyarin gitu ya, saya akan nge-broadcast gitu ya apa yang perlu saya broadcast. Saya akan ke operator dan gabungin joins ini teman-teman ya, broadcast join level ya kayak begini. Oke.
lalu kita tambahin variabel level. Oke, ini biar apa teman-teman ya? Ini jadi biar dia nunjukin gitu loh, nunjukin level berapa. Kayak begini teman-teman, broadcast join level, cari lagi ke variabel level, kayak begini teman-teman. Oke ya. Oke, sekarang karena kita udah membroadcast pesan level yang berbeda, kita harus munculin apa ya sebutannya, pertahanan dari monsternya. Jadi pertahanan level 1 itu disembunyiin dari layar gitu ya. Kita pengen bikin biar pertahanannya monster itu ya, itu dia mengelilingi monster, jadi monsternya itu. Jadi saya tambahin ini di sini, when I receive level 1 show. Kayak begini teman-teman. Lalu set color kita ganti ghost ya ke 100. Jadi biar apa teman-teman ya? Biar ya tadi pertahanannya itu nggak kelihatan dulu. Oke? Nanti kan ada 5 level teman-teman. Oke, lanjut repeat. Kita setel 20 kayak begini teman-teman. Lalu looks change ghost. Nah, kita tambahin min 5. Oke. Jadi dia akan dia akan menampilin gitu loh dari level pertahanannya itu di level tersebut gitu. Begitu teman-teman. Oke. Nah, when I receive ya, kita tambahin lagi. Kayak begini. Nah, dia akan dia akan terus muterin sprite gitu teman-teman ya, ininya pertahanannya tersebut gitu. Saya ke control, ke forever ya teman-teman. Lalu kita cari di motion itu ada turn 15 degrees kayak begini. Tapi kita setel 1. Kayak begini teman-teman. Jadi kita coba ya teman-teman ya, kita coba play. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ya, bahwasannya pertahanannya itu dia muterin monsternya. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena yang teman-teman tadi tahu ya, kita udah ngebikin turn ya 1 degrees forever. Jadi dia nggak akan berhenti pertahanannya tersebut gitu teman-teman. Oke. Ini udah semuanya udah clear. Saya akan mulai script clone ya. Saya yang akan ngedeteksi apakah pelurunya itu nyentuh salah satu pertahanan. Jadi kita tambahin lagi di sini if then teman-teman. Kayak begini. Kita cari di operators kayak or. Oke. Saya akan duplicate ini 1 2 3. Nah, jadi 3 kali nih teman-teman kayak gini ya. Oke. Ini apa ya? Jadi sebagai pengcondition untuk menyentuh pertahanan. Jadi nanti akan menyentuh level 1, level 2, level 3, level 5 gitu teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan ke ini ya, ke sensing, tambahin touching level 1. Kayak begini, duplicate lagi, touching, kita setel level 2. Duplicate lagi, touching level 3 kita setel. Nah, lalu duplicate lagi, touching level 4. Nah, dan terakhir kita setel touching level 5. Nah, kayak begini teman-teman. Oke, nah kita tambahin di sini ya, di if itu ya. Ini panjang banget ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, jadi nanti kalau ada nanti apa tuh namanya, kalau ada tadi ya, pelurunya itu nyentuh tadi pertahanan tersebut, dia akan berubah gitu, dia akan meledak gitu pelurunya teman-teman ya. Dan setelah beberapa saat nanti saya akan menghapus clone ini. Kita switch kostum dulu ya, to export ya teman-teman ya. Nah, jadi kita ke control, tambahin wait 1 second, kita setel jadi 0,1 detik, 0,1 second. Begini teman-teman. Lalu delete this clone kayak begini. Oke. Nah, ini untuk apa? Nanti biar pelurunya itu pas kena pertahanan itu dia akan menghilang teman-teman. Jadi nggak terus-terusan muncul gitu, dia akan menghilang teman-teman ya. Gitu. Nah, oke lanjut nih, kita coba tes ya teman-teman ya. Saya akan play ya teman-teman. Lalu yang teman-teman lihat, nah pelurunya itu dia pas terkena pertahanan dari monsternya itu dia akan nabrak gitu ya teman-teman ya. Dia akan apa sih ini, akan meledak pelurunya itu, nggak sampai ke monster gitu. Nih udah keren juga ini, kalau menurut saya ini udah
udah mulai gokil lah bahasanya teman-teman ya. Oke, nah jadi saya akan nyalin ya kode ini ya, ngeduplicate, kita pindahin ke level 2 juga. Nah kayak begini teman-teman. Oke, tapi kita setel ke level 2 teman-teman. Biar nanti kalau misalkan level itu berubah ke level 2, dia akan berubah gitu ya teman-teman. Dia akan munculin pertahanan tersebut gitu teman-teman ya. Nah misalkan kita serang nih monsternya, dia akan bertambah darah dulu ya, dia akan apa namanya, dia akan ya itu tadi dia regen dulu, lalu dia akan menambahkan pertahanannya tadi teman-teman ya. Nah lalu kita ini lagi, kita pindahin lagi yang mana receive, kita setel level 2 forever turn 2 degrees teman-teman ya. Kita pengen yang pertahanan yang level 2 tuh lebih cepet lah jatuhnya ya teman-teman ya. Kalau level 1 kan tadi lama ya gerakannya. Nah ini level 2 mungkin agak lebih cepet gitu teman-teman. Nah sekarang kita coba nih misalkan ya. Nah oke, kita lihat regen dulu monsternya. Dan teman-teman lihat ya, pertahanannya itu nggak bisa tembus pertahanan level 2 ya, itu teman-teman ya. Nah di sini udah gokil, udah keren banget ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman udah berhasil di sini kalau udah sampai bagian sini, wah udah berhasil bikin gitu ya. Nah kita jadi kostumnya ini kan melingkar dan simetris di sekitar pusat straight ya yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah teman-teman lihat ya di sini kan ada tuh ya. Jadi sekarang kita akan gampang gitu, dapat mudah untuk ngeprogram sprite lain gitu. Nah yang perlu kita lakukan tuh sekarang nih hanya untuk apa sih sebutannya, nge-copy lah, copy paste lah jatuhnya ke level 3 ini ya teman-teman ya. Yang dari level 1, level 2, lanjut lagi ke level 3. Nah kayak begini teman-teman, kita setel untuk level 3 itu 3 derajat kayak begini ya. Kita tambahin lagi, duplicate lagi. Nah kita setel ya teman-teman. Ya oke sip, dah. Oke, ini juga kita iniin, jangan lupa kita salin ya. Kita setel level 4 juga. Oke, jangan lupa di degrees kita tambahin level jadi 4 degrees ya teman-teman, kayak begini. Oke, dan terakhir ke level 5 teman-teman. Sip, kayak begini. Oke, nah ketika kita setel level 5, kita jadi 5 degrees teman-teman ya. Good. Nah satu lagi yang perlu saya lakuin itu adalah pertahanan level ini sedikit istimewa karena ketika monster itu respawn itu akan ngebuat ganti apa ya namanya, kostumnya itu ke kostum cincin yang pertahanan penuh ini gitu. Nah jadi kita pergi ke event ya teman-teman ya, when I receive ya, di sini setel monster respawn. Nah di sini, nah kita taruh sini, saya akan ganti kostumnya ke looks, kita ganti switch kostum to ring invincible, lalu saya duplicate teman-teman kayak begini ya. Kita setel monster respawn complete. Oke. Nah jadi saya akan ganti kostumnya menjadi ring 1. Jadi saat saya menekan bendera itu akan memicu gameplay ya teman-teman ya. Saya pencet play. Nah coba saya bunuh monsternya ini. Nah yang teman-teman lihat itu di saat monsternya regen ya, nyawanya muncul, ringnya itu dia akan menutup gitu, dia akan apa sebetulnya dia akan mempertahankan dirinya secara penuh gitu loh teman-teman ya. Nah kita lihat lagi. Nah oke, yang teman-teman lihat juga tuh ya. Dia akan muncul lagi tuh ringnya tuh teman-teman ya. Kita coba bunuh dulu. Oke, dia regen lagi. Udah level 4, makin banyak ringnya teman-teman. Tapi ya begitulah teman-teman ya. Ini udah sampai sini sih udah gokil banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Bye bye.